Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai perkalian bilangan persen dan juga bilangan biasa dikali dengan pecahan biasa. Ada juga nanti yang pecahan biasa dikalikan dengan pecahan campuran ya. Oke, baik. Untuk yang pertama yaitu perkalian antara persen dengan persen. Contoh soal misalkan 5% dikali 10%. Cukup mudah, tinggal kita kalikan 5 dikali 10. Berapa? 50 ya. Dan kita tinggal tuliskan persennya. Dan selesai. Ini untuk perkalian persen ya. Jadi tinggal dikalikan saja bilangannya. Dan persennya dipindahkan di hasil akhir seperti itu. Untuk yang kedua, yaitu perkalian antara bilangan biasa atau bilangan bulat dengan pecahan biasa. Misalkan 2 dikali 2 per 4. Caranya seperti apa? Ya, anggap aja 2 ini adalah pecahan biasa. Mengubah bilangan bulat menjadi pecahan biasa dengan memberikan per. Ya, per berapa? Ya per 1. Contoh bilangan bulat itu kan ada 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Tapi kalau mau diubah ke pecahan, maka dia akan berubah menjadi misalkan 4 ya. 4 itu pecahan biasanya adalah 4 per 1. Kenapa? Karena 4 dibagi 1 sama dengan 4, seperti itu. Sekarang kita lihat nih di sini. 2 dikali 2 per 4. Berarti sama dengan ini nih. Sama dengan 2 per 1 dikali 2 per 4. Nah, baru kita kalikan. Kita cari hasilnya. 2 dikali 2, 4. 1 dikali 4, 4. Maka 2 dikali 2 per 4 sama dengan 2 per 1 dikali 2 per 4. Hasilnya adalah 4 per 4. 4 per 4 itu berapa? 1. Bisa juga dituliskan gimana ya? Sama dengan 1. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu soal pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sebetulnya sudah belajar ya kemarin juga cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalkan 1/3 per 4. Jika diubah menjadi pecahan biasa sama dengan 4 dikali 1 ditambah 3. Ini dulu ya. Di sini 4. 4 dikali 1, 4 ya. 4 dikali 1, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi 7 per 4. Seperti itu ya. Nah, jadi 3 per 4 itu sama dengan 7 per 4. Sekarang misalkan ada di dalam sebuah soal matematika. 3 per 4 kita coba kalikan dengan 1 per 2. Nah, karena kita sudah tahu nih 3 per 4 itu sama dengan 7 per 4, maka kita tinggal langsung kalikan nih. Kita pindahkan dulu ya. 7 per 4 7 per 4 dikali 1 per 2. 1 dikali 7, 7. 4 dikali 2, 8. Jadi hasil dari 3 per 4 dikali 1 per 2 adalah 7 per 8. Seperti itu ya. Dan jangan lupa juga sebetulnya setiap pecahan yang kita dapat ataupun setiap pecahan campuran yang kita dapat maupun pecahan biasa itu harus diperkecil sampai tidak bisa dibagi lagi. Seperti soal yang kemarin itu kan ada yang sampai ribuan.
kalau bisa diperkecil terus sampai tidak bisa dibagi lagi, tentu dengan cara ataupun dengan bilangan yang sama. Pembagian antara bilangan yang di atas dan bilangan yang di bawah, atau pembilang dan penyebut. Misalkan pembilang dibagi 4, penyebutnya pun harus dibagi 4. Misalkan 2 20 per 50. Ini harus dibagi dengan bilangan yang sama, pokoknya diperkecil sampai tidak bisa dibagi lagi. Karena ini ada nolnya ya, kita langsung bagi 10 aja. 20 dibagi 10, 2. 50 dibagi 10, 5. Seperti itu. Yang kemarin ribuan pun seharusnya seperti itu ya. Baik, silahkan mengerjakan tugas hari ini. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenai perkalian antara desimal dengan pecahan biasa dan juga persen dengan pecahan biasa. Mudah-mudahan yang video kemarin antara pecahan campuran dengan pecahan biasa ataupun pecahan campuran dengan bilangan bulat sudah bisa ya. Kalau masih belum mengerti silahkan lihat video yang sebelumnya. Kalau enggak silahkan hubungi guru kelasnya masing-masing ya. Baik, untuk soal yang pertama kita akan dihadapkan dulu dengan perkalian antara desimal dengan pecahan biasa. Desimal itu adalah bilangan yang ada komanya. Contoh ya, misalkan 0,5 dikali 1/2. Nah, jika kita bertemu dengan soal seperti ini, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah si desimal menjadi pecahan biasa. 0,5 itu sama dengan berapa? 5 per 10. Kenapa 5 per 10? Karena 5 dibagi 10 itu sama dengan 0,5. Seperti itu ya. Misalkan lagi kalian bertemu dengan soal seperti ini. Maaf ya, agak pilek. Misalkan 0,75. Ada berapa angka di belakang koma nih? 1, 2. Maka bilangan pecahan biasanya adalah 75 per, di belakangnya ada 2 angka. Berarti nolnya ada 2. 0, 0, 1. Seperti itu. Sekali lagi ya, biar nggak bingung. Misalkan soalnya pecahan desimalnya itu 1,75. Ada berapa angka di belakang koma? 1, 2. Maka pecahan biasanya adalah 175 per, ada 2 angka nih, nolnya ada berapa berarti? 2 angka di belakang koma? 2 juga. Jadi 175 per 100. Seperti itu ya. Nah, karena ini adalah 0,5, maka kita ubah menjadi pecahan biasa. Tadi ya sudah kita ubah ya menjadi 5 per 10. Masih bisa diperkecil nggak sih 5 per 10? Bisa ya? Iya, ternyata bisa dibagi 5 lagi nih 5 per 10. Jadi 5 per 10 senilai dengan, ini bagi 5 ya, ini juga bagi 5. Biar di ujungnya nanti kita nggak usah menyederhanakan lagi. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Berarti di sini bisa nih 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Seperti itu. Tapi misalkan Pak menyederhanakannya mau di akhir saja, boleh. Kita ubah di sini bukan 1/2 ya, tetap misalkan 1/5 gitu ya. 1/5
1/5 dikali 1/2 sama dengan 1/5. Maaf. Misalkan tadi ya, 5/10 dikali 1/2. Jadi 5/20. Kalau dibagi 5 lagi, bagi 5 hasilnya jadi 1/4. Sama saja ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk mengkalikan persen dengan pecahan biasa. Kalau persen itu sudah jelas ya, namanya saja persen, berarti per 100. Kita lihat nih, persen. Contoh soalnya kita bikin secara acak aja ya, misalkan 10% dikali 5/6. 10% itu adalah 10/100. Langsung aja, 10/100. Mau disederhanakan di awal boleh, mau disederhanakan di akhir pun boleh, tidak masalah ya. Ini agar lebih mudah, Bapak sederhanakan di awal. 10/100, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, sehingga jadi 1/10. 1 kali 5 sama dengan 5. 10 dikali 6 sama dengan 60. Sehingga 10% dikali 5/6 itu sama dengan 5/60. Seperti itu. Bisa disederhanakan? Bisa. Bagi berapa? Ya, bagi 5. 5 bagi 5, 1. 60 bagi 5. Iya, 12. Seperti itu ya. Ini cara mengalihkan pecahan biasa dengan persen. Silahkan dicoba. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan kembali. Ini pembagian bilangan ya, terutama untuk pecahan biasa, pecahan campuran, dan juga desimal. Untuk contoh soal yang sekarang, kita mulai dengan pecahan biasa terlebih dahulu ya. Di sini ada 4/8 dibagi 2/4. Jika bilangan yang pertamanya, pecahan yang pertama ini bisa dibagi oleh bilangan yang kedua, langsung saja kita kerjakan seperti biasa. 4 dibagi 2 sama dengan 2/8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi 4/8 dibagi 2/4 adalah 2/2. Jika memang bisa dibagi secara langsung. Tapi bagaimana jika soalnya berbeda dengan soal yang tadi? Misal 2/5 dibagi 12/4. Kalau 2 dibagi 12 itu kan akan menjadi desimal ya, sehingga di sininya nanti jadi 0, sekian. Karena itu kita menggunakan perkalian silang. Perkalian silangnya seperti apa? Jadi bukan 2 dibagi 12, tetapi 2 dikali 4 dan 5 dikali 12 ya. Jadi hasilnya 2 dikali 4 8. 5 dikali 12 sama dengan 60. Seperti itu. Tinggal kita perkecil. Bagi 4 misalkan. Bagi 4. Jadi 2/15. Seperti itu. Ya. Kalau bingung dengan perkalian silang, boleh dibalik antara pembilang dengan penyebut. Di sini kan 2/5 dibagi 12/14. Jadi kita balik nih bilangan yang keduanya, yang ini nih. Kita balik ya. Jadi 2/5 dikali, ini kan 12/14. Kita balik nih jadi 4/12.
12. Baru dikalikan 4 kali 2 8, dan 5 dikali 12 sama dengan 60. Kita perkecil lagi menjadi berapa tadi? Dibagi 4 dibagi 4 ya 2/15 gitu ya. Dan untuk misalkan ketemu dengan pecahan campuran, kalau pecahan campuran ya caranya sebetulnya tidak jauh berbeda ya. Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 1/2 dibagi 2/4. 2 dikali 1 2 ditambah 1 3. 3/2 dibagi 4 dikali 2 8. 8 ditambah 2 10. 10/4. Nah, kita kali silang tadi ya. 3 dikali 4 dan 2 dikali 10. Kalau bingung dengan perkalian silang, tinggal dibalik pembilang dan penyebut pada pecahan yang kedua. Jadi 3/2 dikali 4/10. 3 dikali 4 12. 2 dikali 10 20. Bisa diperkecil? Bisa ya. Bagi 4. Atas bagi 4, bawah bagi 4. Jadi 3/5. Ke bawah deh. 3/5 ya. Ini untuk pecahan campuran. Bagaimana kalau pembagian desimal? Ya, kalau pembagian desimal kita menggunakan cara klasik, yaitu dengan pembagian kurung. Sama seperti pecahan kalian desimal, yang lebih mudahnya kita ubah dulu desimalnya itu ke pecahan biasa. Contoh 0,75 dibagi 0,2. Ada dua angka nih di belakang koma, jadi 75/100. Kalau 0,2 ada satu angka di belakang koma, jadi 2/10. Tinggal kita kalikan silang ya. Kalau dikalikan silang sulit atau bingung, kita ubah pecahan biasa yang kedua ini dibalik ya, antara pecahan dan antara pembilang dengan penyebutnya. Jadi 75/100 dikali 10/2. Jadi 750/200. Kalau kita perkecil 75/20 ya. Seperti itu. Masih bisa dipertemu hasilnya 75/20. Karena soalnya ini adalah desimal, maka hasilnya pun harus desimal. Cara yang paling mudah, pecahan biasa ini kita ubah menjadi persen dulu ya. Di antaranya dengan cara dikalikan. Dikali 20 dikali berapa nih biar jadi 100? Kali 5 ya. Yang atasnya pun berarti dikali 5. Maka hasilnya adalah 375/100. Jadi hasilnya adalah 3,75 ya. Jadi hasil dari 0,75 dibagi 0,2 adalah 3,75. Selamat mengerjakan.